sudah lama tidak punya anak kecil dan cucu tidak saya rawat langsung. Sekarang imunisasi, vaksinasi yang pokok untuk seorang anak dari mulai lahir sampai umur berapa, 5 tahun itu apa saja sekarang yang masih? Jadi kita ada bedakan ya. Jadi memang ada imunisasi yang disubsidi oleh pemerintah dan itu memang di posyandu, di puskesmas segala memang sudah diberikan secara gratis. Itu adalah hepatitis B, BCG, polio, DPT dan campak. Itu memang 5 imunisasi pokok atau 5 imunisasi wajib. Tapi kalau dari Ikatan Dokter Anak sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah mengeluarkan bahwa kata-kata diwajibkan maupun direkomendasikan sekarang sudah dihilangkan. Kita semua sistemnya kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah direkomendasikan. Mengapa, Dok? Tujuannya untuk mencegah pemikiran bahwa vaksin yang wajib adalah vaksin penting dan vaksin yang direkomendasikan adalah vaksin tidak penting. Pada dasarnya vaksin yang masuk Indonesia adalah semuanya penting. Ada beberapa vaksin yang tidak masuk Indonesia yang tidak ada penyakitnya, itu memang tidak penting. Gitu. Jadi karena tidak ada kumannya di Indonesia, dia tidak akan masuk vaksinnya. Apa itu yang kalau orang pergi ke Liberia terus harus disuntik dulu kayak penyakit begitu ya? Ya, macam yellow fever segala ya, di Indonesia tidak ada. Iya, jadi tidak ada vaksinnya. Tapi pada dasarnya ya kita sudah punya pabriknya, otomatis harusnya kalau sudah punya Indonesia, kita sudah punya pabriknya, otomatis pemerintah akan berikan itu gratis. Jadi artinya sebenarnya diistilahkan wajib karena ya ini sudah dikasih gratis, harusnya orang mau sadar untuk datang karena kan nggak bayar. Jadi tolonglah orang tua datang, makanya diwajibkan. Untuk orang yang jauh dari informasi, jauh dari fasilitas, kalau semua vaksinasi itu tidak dilakukan, risikonya besar sekali ya? Betul. Jadi imunisasi, kadang orang yang sampai saat ini ada beberapa yang menganggap bahwa dengan ASI saja, itu betul ya, ASI eksklusif anggapan bahwa dengan ASI eksklusif bisa mencegah penyakit. Betul, tapi itu secara general. Tapi penyakit secara spesifik itu tidak bisa. Jadi contoh TBC. TBC otak tidak bisa dicegah dengan hanya ASI saja. Karena dia penularannya memang lewat udara. Dan kita tahu ya di Indonesia salah satu yang cukup menduduki 10 besar ya kita untuk TBC. Apalagi kita juga merokok cukup tinggi ya, angka merokok cukup tinggi. Otomatis memang TBC banyak sekali anak Indonesia yang terkena TBC. Dan bila tidak di BCG, suatu saat dia mungkin saja mengenai TBC di otak. Jadi artinya nggak bisa dicegah dengan ASI saja. Apakah kalau orang tua membaca buku, tidak lihat web, buku-buku sekarang tuh up to date untuk perawatan kesehatan anak? Tergantung bukunya tepatnya. Tapi memang terus terang kita juga dokter sendiri sudah diajarkan bahwa buku itu relatif lebih tertinggal antara 3 sampai 10 tahun. Oke. Jadi memang kita itu pengetahuan yang baik jadi. Ya. Jadi sebisa-bisanya sih buka internet ya. Betul, dokter saja diajarkan bahwa kalau kita baca buku itu artinya kita ketinggalan antara 3 sampai 10 tahun ke belakang. Artinya kita kalau mau cepat ya kita harus buka internet, harus melek internet. Pengetahuan yang baik. Jadi kita bukan mau melawan kampanye baca buku, tapi kalau untuk informasi yang current, yang sekarang, internet mau nggak mau adalah satu-satunya yang tercepat. Ada penyakit-penyakit baru yang muncul, Dok, dalam periode 5-10 tahun di bidang penyakit anak? Atau ini semua penyakit klasik yang harus diatasi dengan cara-cara baru begitu? Atau penyakitnya ada yang baru tidak sekarang? Jadi sebenarnya memang di dunia kedokteran itu semuanya tidak ada yang statis ya sebenarnya. Semuanya dinamis. Jadi artinya banyak yang penyakit sudah lama, tapi sekarang kesannya ngetop lagi gitu. Contoh ya influenza gitu lah ya, H1N1, H5N1, yang terbaru lagi ya di Cina. Itu kan sebenarnya adalah kuman-kuman lama yang mungkin bermutasi. Flu burung ya? Flu burung. Itu semuanya kan sebenarnya virus-virus yang sudah ada, virus influenza yang kemudian bermutasi. Kadang-kadang suka orang-orang pada sibuk bilang tentang flu Singapura. Flu Singapura baru, padahal kita sudah ada dari sejak 10 tahun yang lalu juga sudah ada dengan nama penyakit aslinya yaitu penyakit kaki tangan mulut. Cuma orang Indonesia aja senangnya bilang flu Singapura. Tapi orang yang Singapura nggak senang itu. Dulu ya? Bukan, itu itu untuk sapi ada. Tapi penyakit kaki tangan mulut memang pada manusia. Jadi bentuknya seperti sariawan dan kayak seperti cacar air, bintil-bintil merah di tangan dan kaki. Penyakit yang sembuh sendiri. Tapi ya sering menyebabkan dehidrasi ya karena anaknya kan nggak bisa minum. Itu kemarin sempat cukup lumayan agak
sampai ada di beberapa majalah dan di beberapa koran ada dibahas karena memang sempat kejadiannya meningkat. Dok, kalau kita bicara Jakarta, sebab susah sekali bicara Indonesia ya. Apakah ada peningkatan yang besar dalam jumlah orang tua yang membawa anaknya ke dokter atau masih banyak yang terpaksa mencari pengobatannya di tempat lain gitu, yang bukan dokter maksudnya? Di Jakarta sendiri karena dokter sudah berlebih, jadi notabene bahwa hampir semua masyarakat akan mencari Jadi dokter. tidak ada kesulitan akses mereka ya. Betul. Mereka akan cari dokter. Ya. Juga tidak ada kesadaran tradisional yang menjauhkan diri dari dokter, itu sudah tidak ada ya. Masih ada, masih ada juga. ada, tapi sudah tidak banyak. Yaitu karena memang teknologi sudah lebih maju dan aksesibilitas untuk ke ke dokter juga lebih gampang, ke tenaga kesehatan lebih gampang. Apa sekarang yang menjadi penyakit hari inilah yang menjadi penyakit yang menurut dokter paling perlu diperhatikan, paling berbahaya? Tidak mengatakan yang lainnya tidak berbahaya. Kita mikir sebentar, tunggu sebentar, break sebentar untuk kembali di Wimar Show.